Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Samsul Hidayat di channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan juga bedah buku dari orang-orang sukses tentunya ya. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel Samsul Hidayat, saya minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload video-video baru kalian bisa mendapatkan pemberitahuan dan bisa langsung menonton. Pagi yang cerah ini saya ada sesuatu yang sangat menarik sekali, ada sesuatu yang sangat luar biasa, di mana pagi ini saya akan bedah buku dengan judul Kurai Cintaku di Jabal Rahmah. Tentunya buku ini sangat luar biasa dan kebetulan hari ini saya sedang dengan penulisnya langsung. Menariknya, penulis buku dari Kurai Cintaku di Jabal Rahmah ini adalah salah satu guru saya saat MTS waktu itu sekitar tahun 2009-2010. Beliau menurut saya adalah guru yang wajib dicontoh bagi guru-guru yang lain, karena memang beliau ketika mengajar ini kan punya sifat yang menurut saya lemah lembut sekali. Selain orangnya yang rendah hati, kemudian juga lemah lembut, beliau ini memiliki dedikasi yang sangat luar biasa. Dan beberapa strategi yang beliau sampaikan nanti bisa kita ambil tentunya ya. Nah, langsung saja kita ngobrol, sharing, dan juga bedah buku Kurai Cintaku di Jabal Rahmah dengan Ibu Yenti. Baik teman-teman semua, kali ini saya sudah bersama Ibu Yenti. Bentar Bu, boleh perkenalan dulu Bu, namanya, kemudian juga aktivitas sehari-hari apa selain mengajar. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenti Sustina. Yenti Sustina. Yenti Sustina ya. Oke, Yenti Sustina teman-teman. Jangan pakai ini, Nggak ada haknya ya. Yenti Sustina. Ya, Oke. Sustina. Bukan Susutina juga. Siap. Soalnya memang sempat teman gitu ya. Gitu. Jadi beliau ini menuliskan nama saya gitu, ditambahkan dengan itu gitu ya. Aduh, bahaya juga. Iya, bahaya gitu ya. Tapi orang menganggapnya ya lain Macam-macam gitu Bu ya. Siap, gitu, siap ya. Bu. Kesibukan setiap hari selain mengajar, karena memang sekarang lagi Covid Bu ya. Jadi aktivitasnya apa nih? Ya alhamdulillah saya kalau di sekolah gitu ya, saya sebagai pendidik. Kemudian kalau di kampusnya deg-degan sih. Sama aja Bu, saya juga deg-degan nih ngobrol sama guru, beda aja ya. Nggak apa-apa Bu, tenang Bu. Iya. Jadi COVID ini ya, atau corona ini memang banyak sekali membawa keberkahan gitu ya. Luar biasa. Diantaranya- Jadi bukan masalah Bu, tapi keberkahan bagi Ibu gitu. keberkahan betul, karena banyak sekali waktu luang gitu ya untuk kita manfaatkan dengan berbagai kegiatan. Kemudian kegiatan-kegiatan itu tentunya mengarah ke hal yang positif gitu ya. Nah, makanya saya manfaatkan waktu luang ini untuk berkarya gitu ya. Daripada berdiam diri saja gitu ya, tanpa melakukan aksi gitu ya. Jadi ya tidak ada salahnya kita memanfaatkan waktu itu dengan baik gitu ya. Siap. Nah, Oh jadi ya. Bu, buku ini selama Covid aja nih dibuatnya apa Ya, gimana? jadi kebetulan pembuatan buku ini berawal dari teman ya. Teman meng-share salah satu flyer, kemudian saya coba gitu ya. Karena memang ini cita-cita saya dari dulu gitu ya. Luar biasa. Sekarang tercapai Bu ya. Jadi baru tercapai sekarang. Meskipun banyak sekali hambatan-hambatan yang sudah saya jalani gitu ya dalam dunia kepenulisan, namun Allah mengijabahnya gitu sekarang gitu ya. Siap. Pas di masa COVID gitu. Sekilas soal Covid ya. Beliau menanggapi Covid ini dengan hal-hal yang tentunya biasanya kan banyak orang nih kalau lagi Covid begini kan banyak yang ngeluh gitu kan. Banyak yang tersendat segala aktivitas dan lain-lain, tapi justru Ibu Yanti ini menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Dan ini apresiasi banget. Nah, organisasi di luar daripada sekolah nih kan, tadi kan sempat Ibu bilang bahwa di yayasan dan juga selain itu pengusaha salah satu roti kue gitu ya. Nah, ini bisa dijelasin secara spesifik nggak gitu? Pertama dari yayasan dulu nih.
Itu gimana prosesnya dan juga seperti apa gitu Bu? Ya, alhamdulillah ya. Jadi selama apa namanya, selain saya mengajar gitu ya selaku pendidik, jadi di luar pun saya mempunyai atau pengelola gitu ya, mengelola salah satu yayasan yaitu Darul Aitam. Itu milik sendiri apa gimana Bu? Kebetulan untuk apa namanya, milik sendiri. Oh, milik ya, sendiri. Untuk penasehatnya kebetulan itu bapak mertua, gitu ya. Bapak mertua kemudian memberikan kepercayaan kepada saya dan suami gitu untuk mengelolanya. Waktu itu pertama kali berdiri itu pada tahun 2010. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Ya. Usaha juga gimana Bu Ya, tuh? alhamdulillah. Lancar tuh ya Alhamdulillah kuenya. lancar juga. Alhamdulillah. Ya. Itu bikinnya sendiri Bu? Ya, bikin sendiri gitu Luar ya. biasa. Berawal dari apa namanya, kegagalan sih sebetulnya. Oh, gitu. Karena melihat dulu itu saya sama keluarga itu ya, sama ibu sama abah gitu ya, almarhum. Suka itu tuh apa namanya, apa bahasa sini, ipruh ya, di dapur itu. Sering paciwuh. Iya, paciwuh lah gitu tuh ya. Nah, sering ngintip saya tuh ya, dari itu tuh ya, semenjak kecil tuh sering ngintip mereka itu apa namanya, ya suami istri tapi ya bergelutnya di dapur Di gitu dapur ya. terus ya. Iya, jadi melihat apa namanya, ibu itu sering buat kue tapi gagal terus gitu tuh ya. Gitu. Aduh, saya tuh terinspirasi dari beliau gitu ya. Kalau misalnya bisa nggak sih, kata saya tuh ya, kalau misalnya saya membuat kue apa namanya sampai berhasil gitu ya, gitu. sampai berhasil kemudian sampai apa namanya dinikmati sama semuanya. Tapi gitu. belum sempet buat jualan itu waktu itu. Nah, belum lah, Oh, belum. masih kecil. Masih kecil. Yang penting kue ini bisa kemakan aja Iya, gitu ya. bisa kemakan. Nah, akhirnya karena melihat kegigihan seorang ibu gitu ya, apa namanya, mungkin mencoba lagi, akhirnya berhasil gitu ya. Dan akhirnya saya pun terinspirasi dan apa namanya, mengkreasikan gitu ya dengan berbagai macam kue. Kue tar, kue apa segala macam. Jadi saya tuh senang ini apa namanya, senang belajar gitu ya. Senang belajar, senang berinovasi, senang berkreasi gitu tuh ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada hal-hal baru yang sekiranya patut untuk dikembangkan gitu ya. Kenapa enggak gitu ya Bu? Enggak gitu ya. Kemudian saya itu lagi gitu ya. Saya apa namanya, saya kreasikan bagaimana caranya supaya lebih menarik gitu. Oke, siap. Biasanya kan kalau kita apalagi anak-anak muda nih, bikin sesuatu 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal, bahkan saya juga sama ya, itu udah langsung mundur kita ya, mundur pelan-pelan gitu. Nah, ini dari Ibu sendiri ternyata berawal dari sebuah keipruhan kalau bahasa Sunda ya, berawal dari permasalahan, tapi dia mengambil kesempatan sehingga menjadi keuntungan ya Ibu ya tentunya ya. Iya, sebetulnya tidak ada niat untuk berdagang. Oh, tidak ada itu. Tidak ada niat sama sekali itu ya. Tapi justru berkembang ya sekarang ya. Berkembang gitu. Nah, itu kan bagian dari apa namanya, kesibukan di luar daripada sekolah. Nah, sekarang Samsu pengen fokus ke buku yang Ibu tulis. Karena memang tema kita adalah bedah buku Kurai Cintaku di Jabal Rahmah. Ibu kalau boleh tahu, Samsu tanya dulu, kenapa sih Ibu punya apa yang namanya, punya niatan sampai bikin buku dengan judul Kurai Cintaku di Jabal Rahmah gitu kan? Jadi berangkat dari ini sebetulnya, berangkat dari pelatihan, kemudian saya menyerap salah satu apa namanya, narasumber gitu ya. Di situ ada pernyataan dari Stephen King gitu ya, yang apa pernyataannya itu kalau Anda tidak ada waktu untuk membaca, maka Anda tidak ada waktu untuk menulis. Nah, dari situ tuh termotivasi untuk sebentar Bu. Kalau Anda tidak ada waktu untuk membaca, Anda tidak akan ada waktu untuk menulis. Keren. Iya, Keren banget ya. Itu menurut Stephen King gitu ya. Siap. Nah, dari situ saya termotivasi gitu ya. Dulu kan saya sempat ingin menulis, kemudian tersendat dengan berbagai hambatan gitu ya. Lalu saya beralih jadi dagang kue. Nah, sekarang saya ibarat apa namanya, CLBK gitu ya, ketemu dengan apa namanya, ketemu dengan penerbit ini gitu ya. Jadi bertemu lagi
yang memberikan istilahnya jembatan gitu ya untuk membuat buku gitu. Tuh, akhirnya dari situ saya termotivasi. Kalau misalnya tidak menulis, nanti tidak ada istilahnya sejarah gitu ya, tidak ada benar. karya, Nggak ada tidak karya. ada pesan Iya. gitu ya. Jadi ada pernyataan dari sahabat Nabi juga kan, ini apa namanya, Ali bin Abi Thalib ya, kan menyatakan seperti ini, katanya ikatlah ilmu sebanyak mungkin dengan menulis. Ikatlah ilmu sebanyak mungkin dengan menulis. Ya, berarti kan kalau misalnya kita gitu ya, apalagi khususnya seorang guru gitu, ya apa namanya, kalau kita tidak mengembangkan gitu ya, mengembangkan ataupun mengapresiasi istilahnya karya kita gitu ya, kemudian tidak dilihat oleh orang lain, ya kita tidak akan tahu gitu, tidak akan tahu apa yang kita tulis gitu. Ya, Seperti betul, itu. betul. Kemudian nanti kalau misalnya kita sudah punya karya, insya Allah akan dikenang gitu sepanjang hayat gitu istilahnya. Bahkan sampai kita meninggal pun tetap kita karya kita dibaca ya, oleh meskipun orang. tidak gitu. dikenal orangnya gitu ya, tapi setidaknya dikenal karyanya gitu. betul. Oh, kemarin yang meninggal itu siapa ya? Yenti yang mana ya? Kan nggak tahu kan kayaknya. Benar. Itu tuh yang nulis Quraisy buku. gitu, Di Jabarama gitu kan. Ini kan kesannya kan. Ini menarik banget ya. Jadi saya ambil ya beberapa poin yang Ibu sampaikan, bahwa tadi ya salah satunya kalau misalkan kita ingin dikenang sepanjang hidup kita, ketika kita meninggal dunia ya salah satunya kita harus punya karya, apapun itu karyanya. Yang penting kan positif tentunya. Iya, Nah, positif. Ibu, kemudian judul ini kok bisa, saya juga sempat kaget nih, nih keren banget ya kayaknya, Quraisy Cintaku di Jabal Rahmah. Ini kan untuk anak-anak milenial kan biasanya ini berkesan banget itu, dari pertama kali ngelihat aja. Gimana tuh Bu sejarahnya? Iya, jadi sebetulnya ini Quraisy Cintaku di Jabal Rahmah ini sebagai perwakilan dari kumpulan cerita pendek ya. Nah, jadi di dalamnya sebetulnya ini banyak kumpulan-kumpulan cerita pendek yang lain, tidak hanya Quraisy Cintaku di Jabal Rahmah. Tapi dari cerita pribadi Bu? Ya, cerita pribadi. Cerita pribadi ya. Kemudian saya implementasikan, kemudian saya kembangkan lagi atau saya dramatisir lah istilahnya gitu ya. Kemudian ada beberapa teman yang sempat curhat juga tentang beliau ya. Beliau pernah ya maaf, bukan ini. Jadi belum bertemu dengan tambatan hatinya gitu ya, gitu. belum berjodoh. Jadi menyempatkan untuk pergi ke tanah suci. Nah, jadi saya curhat sama beliau, kemudian saya karena dia aja ya, kebetulan saya pun pernah menginjakan kaki di Jabal Rahmah ini gitu tuh ya. Jadi setidaknya ya sedikit tahu lah gitu tentang Jabal Rahmah seperti Iya, apa gitu. siap. Jadi kolaborasi antara pribadi dan Ya, juga betul. teman yang Curhat. mungkin belum berjodoh waktu itu Ya, ya. belum. Saya boleh minta poin inti lah, inti-inti dari pembahasan buku ini kira-kira apa sih gitu yang dibahas? Oh, intinya dibahas sebetulnya ini banyak sekali pesan moral ya. Pesan moral gitu Pesan kan. moral yang bisa kita teladani gitu ya. Bisa kita teladani dari kisah-kisahnya, kemudian dari ada sejarahnya juga gitu kan. Kemudian ada resep juga di sini ya. Oh, resep apa masakan tuh? juga. Resep masakan juga. Ini. Ada resep kue maksudnya, resep kue di Resep sini. kue, Jadi, oh iya itu. Jadi insya Allah lah bermanfaat. Jadi saya membuat buku itu tidak hanya untuk diri saya pribadi, betul, tapi betul. bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi Bisa kalau dipraktekkan. kalau saya lihat kemarin sekilas itu kan ada polemik cinta polemik anak kos Iya, gitu kan. Nah, anak itu maksudnya apa itu, Iya, Bu? itu yang namanya polemik itu kan sebuah apa ya namanya pertikaian yang sangat itu ya sangat bergemuruh gitu istilahnya gitu ya. Jadi itu salah satu penggalan kisah saya bersama teman-teman yang saat itu bermain tanpa batas gitu. Waktu zaman kuliah atau apa Zaman gimana? kuliah. Oh, lagi masa-masanya Lagi gitu. masa-masanya itu kemudian menunda-nunda sholat gitu ya, gitu. menunda-nunda sholat. Jadi ada beberapa apa namanya cerita tentang didatangi oleh salah satu makhluk itu betul. Gitu.
Iya, di kosan ya, gitu. di polemik anak kos ini. Gitu. Siap. Jadi intinya permasalahan saat dia waktu remaja ya Bu ya, waktu zaman kuliah, dan memang ada beberapa hal gitu yang nggak bisa dilupain sampai saat ini Bu ya. Iya, sebagai kesan gitu. Sebagai kesan gitu. Nah kalau misalkan tadi untuk tips, kata Ibu kan ada tips dan juga mungkin ada trik dan lain-lain lah, itu yang mengarah ke anak muda dari buku ini kira-kira apa nih Bu yang bisa disampaikan gitu kan? Apa ya? Pesan moralnya untuk Pesan anak-anak moralnya. milenial nih, khususnya yang masih ABG gitu kan, kayak Samsul gitu. Oh gitu ya. Apa ya? Apa ya? Mungkin salah satu pesan moral yang bisa kita teladani sih diantaranya, apalagi kalau misalnya mengajak remaja ke dewasa gitu ya, mungkin jaga pandangan. Oh, jaga pandangan. Godul terhadap- basor, ya, teman-teman. godul basor, betul. Ya, jadi jaga Siap, pandangan terhadap ini Lawan jenis gitu Bu ya. Nah di situ juga dituangkan Bu Iya, ya. di sini dituangkan, semuanya dituangkan. Luar biasa. Jadi Beraneka macam. Jadi kalian baca buku ini bukan hanya dapat resep masakan doang gitu kan, tapi banyak juga pesan-pesan moral gitu kan. Bu, kalau boleh tahu berapa harganya Bu? Oh, sebetulnya saya tidak menghargakan sih Oh ya. gitu, Iya. sukarela? Bukan juga Oh, gimana sukarela tuh? gitu ya. Ini sebagai pengganti ini saja percetakan Oh, ya, gitu. karena saya kan gabung dengan Media Guru ini ya berbayar gitu. Iya. Jadi sebagai gantinya ini saya hargakan 50 saja. 50.000. Jadi teman-teman takutnya dari kalian yang minat, silahkan nanti DM ke Instagram saya, nanti saya sampaikan ke Boleh, silakan. Bu Yenti. Nah, Atau misalnya kalau ada waktu boleh dibuat video pendek gitu ya. boleh siap. Untuk Boleh. ininya pemain-pemainnya bisa diambil. Oh, bisa dari- dibikin Oh, silakan film saja. pendek Bu ya? Boleh. Ini cocok juga Silakan nih. saja. Siap. Jadi kan buat menaikkan itu juga kan. Betul Bu. Apalagi seorang YouTuber kan. Insya Allah Bu. Nah ini kemudian Bu, ini kan Ibu kan guru bahasa Indonesia nih, tentunya Ya. berkaitan dengan budaya baca dan juga budaya literasi. Betul. Nah yang ingin Samsul tanyakan, menurut Ibu, pendapat Ibu di sekolah Ibu nih, anak-anak murid Ibu gimana nih untuk ke bidang literasi atau minat baca gitu? Iya, kalau untuk minat baca sebetulnya masih sangat minim ya. Sangat minim. Nah, makanya saya memberikan salah satu trik ataupun istilahnya strategi gitu ya, supaya anak itu mau untuk membaca gitu. Jadi ada beberapa materi-materi tertentu yang mengharuskan anak itu membaca gitu. Membaca. Kemudian kita kan ada gerakan literasi sekolah gitu kan ya. Jadi udah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar itu, kita memberikan waktu untuk baca. siswa membaca Oh, gitu iya. ya, selama 15 menit. 15 menit Iya. ya. Jadi memang betul ya, kalau misalkan saya lihat dari data minat baca di Banten ini Ya. sangat miris minim. banget ya, minim banget. Dan ini juga saya apresiasi beliau punya salah satu strategi mungkin dari pemerintah yang di-collab ya dengan strategi pribadi, yaitu ya sehari 15 menit cocok Iya. pas Bu ya Iya. untuk merutinkan. 2020 kan udah di penghujung nih. Untuk 2021 resolusi Ibu terkait di bidang literasi, atau mungkin di 2021 Ibu punya rencana bikin buku lagi berapa kira-kira? Insya Allah saya akan membuat membuat buku antologi sih ya. Jadi sudah ada ini sudah ada naskahnya gitu Oh, ya. sudah ada. Ada naskahnya. Jadi nanti untuk naskahnya ini tinggal diajukan ke redaksi. Tapi saya mau nyari yang gratis. Gitu. Nggak apa-apa. Iya, kalau dulu kan saya yang nyari penerbit gitu ya, susah sekali. Tapi sekarang seolah-olah penerbit yang ngejar-ngejar gitu ya. Pas udah jadi bukunya gitu ya. Jadi bingung mau milih penerbit yang mana gitu ya. Betul. Jadi insya Allah resolusi kedepannya saya ingin membuat buku kembali. Berapa buku Bu kira-kira? Yang udah ada di gambaran nih? Belum ada. Belum sih ada. ya, belum Oke. ada prospek. Cuma punya target kira-kira Punya target berapa nih? dalam 1 tahun minimal 2. Oh, 2 buku. Keren banget Karena teman-teman.
ini sih apa namanya, ada beberapa buku juga yang memang sekarang lagi tahap percetakan. Oh gitu. Dari hasil lomba-lomba setiap siap, bulan siap, di siap. Media Guru ini kan ada setiap bulan ya. Dan alhamdulillah kan sudah 4 kali menang gitu. 4 kali menang, luar biasa. Ini apresiasi banget nih, 4 keren. kali menang Jadi bangga saya muridnya. alhamdulillah jadi ininya Pak, karyanya terpilih gitu bersama apa namanya kawan-kawan Nusantara. Oke, jadi resolusi Ibu untuk tahun 2021 itu kan targetnya 2 buku ya. Target 2 buku aja 2 dulu buku. lah. Satu ini sebetulnya kalau misalnya dihitung udah lumayan. Ini kan yang pertama, yang kedua sama Yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga lagi proses percetakan proses. juga kumpulan puisi, bentuknya namanya puisi Patarisit. Puisi Patarisit. Iya, puisi Patarisit. Kemudian ada puisi bebas, kemudian ada rencana sih pengen puisi yang berpola gitu kan. Cuman masih dalam tahap biasa aja, angan-angan saja gitu. Saat ini yang realitas saja. Oke, siap Bu. Closing statement Bu dari Ibu untuk para penonton dan juga semua kalangan lah, bukan anak muda aja, kira-kira apa nih? Khususnya guru, kalangan gitu. guru. Ya, apa ya? Mungkin saya mengutip dari pernyataan ini saja ya, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi apa namanya, ikatlah ilmu sebanyak mungkin dengan menulis gitu ya. Jadi berkarya dengan apa namanya, ya sebanyak mungkin lah gitu, Berkarya sebanyak mungkin supaya abadi. Supaya abadi teman-teman. Jadi mungkin itulah hasil bedah buku dari Kurai Cintaku di Jabal Rahmah. Bu, ini punten, ini juga mungkin bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir Bu. Pertama dan tapi bukan yang terakhir. Suatu saat kalau memang ada buku-buku baru, izinkan Samsul untuk silaturahmi lagi, kita bedah lagi gitu kan. Karena yang pasti channel ini adalah solusi untuk mereka-mereka yang masih zona-zona rebahan gitu kan, apalagi sekarang lagi musim hujan gitu kan, enak banget kita tidur sambil nonton ini kan, sambil tiduran tapi produktif gitu Bu. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kita malas baca, ya paling enggak kita nonton hal-hal yang positif lah. Nah, ini salah satunya. Terima kasih banyak Ibu Yenti. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Ibu dan juga saya sangat terima kasih atas ilmu yang saya dapatkan dari dulu sampai saat ini. Semoga panjang umur, berkah dan juga lancar Jangan segala malu urusannya. untuk berkarya ya. Siap Bu, jangan malu untuk berkarya teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin disampaikan ke Ibu Yenti atau kalian pengen beli bukunya, silakan komen atau enggak. Ibu boleh nama ada Instagram Bu? Oh, ada. Boleh nak? Ada Instagramnya apa Bu? Yen Indah. Yen Indah. Nah, nanti Pak Indah ya gitu ya, lupa Indah. di belakang. Nanti Iya. namanya di sini ya, di bawah ini. Teman-teman bisa follow, bisa langsung mau curhat sama beliau juga langsung nggak apa-apa. Mau collab nulis buku juga nggak masalah. Saya Samsul Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.